Markus pasal 16 ayat 15. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk. Ya. Segala makhluk. Nah, menarik, Injil Markus menulis segala makhluk. Manusia ini merujuk pada makhluk yang terbatas. Sudah menemukan? Perhatikan, kata makhluk atau ciptaan merujuk kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang sudah menderita sehingga menyebabkan penderitaan. Manusia yang terbatas jatuh dalam dosa menyebabkan penderitaan. Dengarkanlah ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kira-kira makhluk siapa? Kalau ini binatang. Binatang tidak merindukan kedatangan Tuhan. Mereka tidak beriman. Jadi agama di sebelah mengajarkan binatang juga masuk surga, itu salah besar ya. Walaupun memang binatang ada di surga, tapi bukan masuk surga. Kan ada kuda putih, Tuhan Yesus digambarkan naik kuda putih. Apakah masih berlaku kuda putih? Nah, lalu kemudian di ayat yang ke-20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. 21, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Saudara tahu sakit bersalin? Oh enggak, ibu-ibu tahu ya? Iya, bapak-bapak enggak tahu. Taunya nunggu di depan itu ya. Iya. Tapi sedih juga. Nah, sakit bersalin itu sakit waktu menderita, tapi setelah itu senang. Mungkinkah kita sedang sakit sekarang? Tapi kita sedang menunggu persalinan di mana itu akan menyukakan kita. Kapan itu? Pengangkatan. Jadi Paulus menggambarkan kita sekarang makhluk di bumi mengalami penderitaan. Makhluk itu, apakah makhluk itu yang belum percaya atau makhluk yang sudah percaya mengalami penderitaan di bumi. Dan melalui Injil kita mengalami pengangkatan naik ke surga. Melalui Injil hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, dan kemudian kita akan di surga bersukacita dalam perjamuan kawin anak domba. Siapakah makhluk ini? Orang yang berdosa. Orang yang terbatas. Berdosa berarti akan dihukum. Terbatas berarti tidak mengalami kehidupan kekal. Dan Injil mengampuni kita. Melalui Injil kita beroleh kehidupan kekal. Rasanya egois kalau hanya kita yang diampuni dan kita mendapatkan hidup kekal. Sementara ada banyak keluarga kita, sahabat kita yang belum pernah mendengar Injil. Bahkan mungkin sampai sekarang kita pun belum pernah mendoakan mereka. Dan kita bertanggung jawab untuk mereka. Pertanyaan pertama adalah kepada siapakah yang memberitakan Injil? Bukan hanya murid-murid, tapi orang yang pernah mengalami kasus yang sama seperti murid-murid. Makanya Markus menceritakan detail tentang Petrus yang sedang berkabung. Masih ingat ya? Dikhotbahkan sampai 2 kali. Petrus sedang berkabung. Petrus sedang sedih. Dan kita pernah mengalami hal yang sama. Sedih, berkabung. Dengan rasa kehilangan. Kehilangan pengharapan. Dan kita nangis untuk diri kita sendiri. Bukan nangis karena kita gagal menyenangkan Tuhan. Kita nangis karena kita gagal. Bukan gagal menyenangkan Tuhan. Dan itu makhluk. Siapakah yang memberitakan Injil? Yaitu orang
orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan makhluk ini, orang-orang yang belum dipulihkan oleh Tuhan. Saudara sudah dipulihkan? Amin. Orang Kristen yang belum dipulihkan, susah bagi Injil. Karena dia sendiri bergumul dengan hidupnya. Orang Kristen yang belum dipulihkan, soal pengampunan, bukan hanya susah mengampuni, tapi susah menyampaikan pengampunan dari Tuhan karena mereka tidak pernah mengalami pengampunan. Dan bisa jadi saudara-saudara, kita belum diselamatkan. Dan itu berarti bahwa kita belum mendapatkan pengalaman dengan Tuhan soal pengampunan dan kita tidak mengalami hidup yang kekal. Injil kepada segala makhluk. Makhluk adalah orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Makhluk adalah orang-orang yang terbatas, yang fana. Dan Injil mengubahkan kita. Amin, saudaraku. Kita seharusnya bersuka cita sebab Injil sudah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan memulihkan paradigma kita sehingga kita berjalan dengan penuh kebesaran hati. Saya sudah diampuni, saya sudah diselamatkan. Mati pun hari ini. Jangan dulu ya. Tapi kalaupun mati hari ini, saya tetap bersuka cita. Apalagi kalau mati, saya tidak bayar utang yang belum dibayarkan. Toh? Lebih suka cita. Tapi kan yang menderita, yang ditinggal ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jadi ingatlah, kalau kita, apa sih pelajarannya? Ingatlah, kita cuma makhluk. Jangan sombong ya. Kita cuma makhluk. Kita terbatas. Tapi puji Tuhan, Injil yang mengubahkan kita. Yang kedua, mari kita lihat ayat 16. Tadi 15, sekarang ayat 16 dalam Markus pasal 16 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. Kepada siapa Injil disampaikan? Ayat 16, 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang tidak percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kepada siapa Injil diberitakan? Kepada orang yang berdosa. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bagian ini. Rasanya Tuhan tidak adil. Kalau nenek moyang saya masa lalu belum pernah mendengar Injil, lalu mati dan masuk neraka, Tuhan tidak adil. Bagaimana orang-orang yang tinggal jauh di gunung, di hutan, nggak ada TV, nggak ada listrik di sana, dan tidak pernah mendengar Injil, dan mereka mati. Mereka masuk neraka. Tuhan tidak adil. Perhatikan ayat ini saudara-saudara. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya bahwa Injil itu penawar dari kebinasaan kita. Orang mati, orang masuk neraka bukan karena tidak dengar Injil. Orang mati masuk neraka bukan karena belum pernah mendengar Yesus di televisi. Tapi orang mati masuk neraka karena mereka berdosa. Karena mereka berdosa. Dan Tuhan memberikan penawar bagi obat keberdosaan ini. Tuhan memberikan penawar bagi obat kematian ini, yaitu Injil. Jadi siapa yang berdosa pasti mati dan dihukum. Tapi ditawarkanlah Injil. Dan kalau menerima Injil berarti dia akan dibaptis. Baptisan ini artinya pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dibaptis. Kalau ada orang nggak mau dibaptis, kemungkinan sebenarnya adalah mereka belum mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau mereka terlalu sombong untuk hidup bagi dirinya sendiri sebagai Tuhan untuk hidupnya, sehingga tidak membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang pernah dialami oleh
Kaisar Konstantinus. Kaisar yang pertama kali masuk Kristen, tapi tidak mau dibaptis. Karena kalau dia dibaptis, dia mengakui ada kurios lain yang lebih tinggi daripada dia dan dewanya. Tapi dia ngaku Kristen. Tapi tidak mau dibaptis. Puji Tuhan, di akhir hidupnya, sebelum menjelang kematiannya, dia memberi diri untuk dibaptis. Karena dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui dekretnya, dia mengatakan agama Kristen sebagai salah satu agama yang layak untuk berkembang, diakui di Kekaisaran Roma. Tapi anaknya lebih dahsyat lagi, dia berkata begini. Kalau bapaknya berkata, agama Kristen salah satu agama yang layak berkembang. Itu sekitar tahun 303 Masehi. Lalu kemudian anaknya pada tahun 330 Masehi berkata begini. Agama Kristen adalah satu-satunya yang layak berkembang. Kalau tadi salah satu, sekarang satu-satunya. Maka tidak heran kemudian mengapa Roma dan daratan Eropa mempercayai, mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sayang, ada banyak mitos yang masuk, ada banyak cerita-cerita yang tidak biblikal masuk ke dalam kekristenan. Nah saudara-saudara, yang kedua, kepada siapa Injil diberitakan? Kepada orang berdosa. Injil penawar bagi kematian kita. Next. Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Jadi barang siapa berdosa, upahnya, ganjarannya adalah kematian. Selesai sebenarnya. Jadi mengapa kita mati? Mengapa kita masuk neraka? Karena kita berdosa. Dosa kita itu dalam 3 kategori. Dosa dalam pikiran, dosa dalam perkataan, dosa dalam perbuatan. Belum lagi tambah 1, dosa mata. Laki-laki ya, dosa mata. Kalau kamu mengingini wanita dan menginginkan dia, kalau melihat dan menginginkan dia, kamu sudah laki-laki. Tapi perempuan juga punya dosa mata. Sudah punya tas banyak di rak, sudah punya sepatu, masih ngeliat-ngeliat lagi ya. Padahal nggak dipakai loh. Coba lihat di sini, belum nggak dipakai. Pakainya cuman 6 bulan sekali, setahun sekali juga pakainya ya. Coba lihat sepatunya, lihat tasnya itu, coba lihat. Itu numpuk-numpuk tasnya tuh. Ngelihat. Kasihan suaminya kan. Ditabung kayak uangnya ya. Akhirnya bangga ya, sepatu saya ini sudah 6 tahun. Padahal baru 6 kali dipakai. Kamu tidak pernah berikan saya sepatu baru, sudah 6 tahun loh. Ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kita mati, tetapi ada penawar. Semua orang yang berdosa pasti mati. Tetapi ada penawar. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak kita, ibu kita yang tidak percaya Yesus mati. Saudara kita tidak percaya Yesus walaupun dia Kristen, dia juga makhluk, dia berdosa, mati. Sahabat kita, walaupun dia baik, dia mengasihi kita, dia menolong kita, tapi tidak pernah mendengar Injil, mati juga. Penawarnya adalah karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu penawarnya. Tuhan adil. Dan Tuhan sangat baik. Itu sebabnya mengapa kita mengatakan Tuhan baik. Bukan karena dia memelihara kita, bukan karena dia memberkati kita, bukan karena dia menyediakan makanan, minuman, dan kopi. Toraja. Bisa minum soda tiap hari sampai sakit. Doa disembuhkan. Bukan karena hal itu, tapi Tuhan baik karena kita mati. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Itu kehidupan dan Tuhan memulihkan hubungan kita dengannya.
Ya. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Menindas kebenaran dengan kelaliman. Siapa yang berdosa? Berdosa adalah yang pertama orang fasik. Fasik itu berarti berbuat dosa atau jahat. Yang kedua lalim. Yang ketiga menindas kebenaran. Menindas kebenaran. Ini kebenaran. Ditindas itu bagaimana ya? Dengan cara pertama tidak mengakui. Yang kedua tidak melakukan. Tidak melakukan. Jadi akan binasa juga. Berkata, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Dimurkai juga. Lanjut. Habis ya. Lukas 24 ayat 47. Lukas 24 ayat 47. Injil adalah penawar bagi kematian kita dan juga murka Allah atas kita. Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama 2-3. Dalam namanya dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Ayat 46, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu ini siapa? Kita. Memang kamu ini ditujukan tadinya kepada murid-murid. Tapi sekarang Alkitab ini ditujukan kepada kita. Berarti kamu itu berkembang. Bukan hanya kepada murid-murid waktu itu. Atau kamu ini adalah pembaca orang-orang Roma. Tapi kamu ini adalah kita yang sudah diselamatkan. Yang menjadi murid Tuhan. Berita pertobatan disampaikan melalui Injil. Ayat yang terakhir. Roma 5 ayat 9. Di bagian kedua ini. Roma 5 ayat 9. Bagaimana Tuhan memberikan Injil sebagai penawar bagi kematian kita dan murka Allah. Roma 5 ayat 9. Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama 2-3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Bukan mudah-mudahan. Atau dalam bahasanya semoga. Atau insya Allah. Bukan mudah-mudahan kita diselamatkan. Bukan semoga kita diselamatkan. Pasti kita, karena Injil penawar bagi kematian kita. Injil penawar bagi murka yang kita alami. Lebih-lebih kita pasti diselamatkan. Apa itu Injil? Injil bukan memberitakan gereja. Injil memberitakan kematian Yesus di kayu salib. Yang sudah menggantikan kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia rela mati untuk kita. Dan bukan hanya itu. Dia tidak hanya mengampuni dosa kita. Tapi Injil adalah pengharapan. Yesus bangkit dari kematian. Dan dia memberikan pengharapan bahwa kita yang mati ini akan dibangkitkan. Jadi kalau ada kematian boleh nangis, kata Rasul Paulus. Tapi jangan seperti dunia. Kehilangan pengharapan. Sampai satu RT dengar, satu kecamatan dengar. Rasa kehilangan. Dan ya mungkin nangisnya boleh lah ya. Sehari boleh ya, 2 hari boleh, tetapi jangan berlarut-larut. Jangan tinggal dalam kesedihan, karena Injil itu juga mengubahkan kita dari duka cita kepada sukacita. Dan kita bisa menikmati sukacita setiap hari di rumah kita, di pekerjaan kita. Karena Tuhan sudah mengubahkan kita, mengubahkan posisi kita, keadaan kita. Amin, saudaraku. Bersedih manusiawi, tapi tinggal dalam kesedihan itu mencelakakan diri sendiri. Jangan setuju dengan kesedihan. Selesaikan kesedihanmu hari ini. Selesaikan kemarahanmu hari ini. Dan Tuhan memulihkan kita.
Yang ketiga, kepada siapa Injil diberitakan? Ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Markus 16 ayat 17. Kepada siapa Injil diberitakan? Yang pertama, kepada makhluk yang berdosa dan terbatas. Yang kedua, yaitu kepada orang yang berdosa yang dimurkai dan dihukum. Dan yang ketiga, kepada siapa Injil disampaikan? Ayat 17, sama-sama kita baca 2-3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan seterusnya ayat 19. Mereka minum racun, mereka pegang ular, dan seterusnya. Kepada siapa? Nah, Markus memberikan penggambaran di sini bahwa orang-orang yang berdosa itu orang-orang yang diikat, yang dikuasai oleh kuasa gelap. Orang-orang yang berdosa itu, mereka tinggal dalam kerajaan maut dan sekaligus kerajaan iblis. Makanya Markus menjelaskan bagian ini. Jadi mereka pergi memberitakan Injil, lalu tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang pertama adalah mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan ini bukan datang ke kubur lalu ngusir setan. Ngusir setan ini bukan mencari orang-orang yang kerasukan, walaupun boleh juga itu yang dimaksud. Tapi mengusir setan adalah orang yang dikuasai setan karena berdosa. Dan pada waktu orang percaya memberitakan Injil kepada dia yang dikuasai kegelapan ini, dikuasai setan ini, setannya itu pergi. Memang mengusir setan ini bisa ada orang yang kerasukan, kita datang berdoa bagi dia dan melepaskan setan dari orang itu. Kenapa dia kuasai setan? Karena ada dosa. Kami berkunjung kemarin ke Ubud. Ada satu air terjun yang bagus sekali ya. Air terjun yang bagus. Katanya itu tempat keramat. Jadi kalau ada orang di sana salah bicara, salah tempat untuk membuang air kecil, bisa kerahuan, bisa kerasukan. Lalu katanya tempat itu pernah ditutupin kuasa gelap dan tidak kelihatan air terjunnya. Makanya diberi nama yang muncul karena kuasa gelapnya sudah pergi. Boleh kita ke sana berdoa, ngusir setannya. Iya, boleh juga begitu. Tapi kalau kita ke sana dan kita berkata, bulu kuduku berdiri, saya merasa ada setan. Atau sebaliknya, setan berkata begini, bulu kuduku berdiri, ada orang percaya masuk ke sini. Yang mana lebih berkuasa, setan atau tanda-tanda ini menjadi orang percaya? Mungkin dari sekarang setiap kali orang percaya masuk ke satu tempat angker, dikuasai kuasa gelap, ada setan di sana. Setan bilang, mati kita sekarang, mati kita. Ada orang percaya masuk, kita akan diusir ini. Kita akan diusir. Ya. Atau sebaliknya, mati saya. Ini tempat keramat, saya salah masuk rupanya ya. Tolongnya kalau ada rumah dijual yang angker, tapi murah, kasih tahu kita ya. Biasanya kalau angker murah-murah ya. Mereka mengusir setan. Jadi setan ini diusir orang yang dikuasai setan dalam kerasukan. Tapi mengusir setan ini juga adalah orang di mana tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Jadi mereka memberitakan Injil dan setannya ngamuk. Setannya berontak. Lalu kemudian didoakan dan orang itu pergi.
Setannya pergi, bukan orangnya pergi. Tuhan Yesus menjumpai satu orang gila karena dirasuk setan di Gadara. Lalu kemudian setan itu marah, ngamuk. Dan berkata, Yesus mau apakah engkau? Waktumu belum tiba sebenarnya. Waktumu belum tiba, jangan hukum kami. Jadi setan takut, dipikir waktunya dihukum. Dan setan sampai minta izin untuk masuk ke babi. Dan 2000 babi itu mati semuanya. Kalau Alkitab menjelaskan sampai angka, itu berarti penting. Harga babi berapa per ekor? Per kilo berapa, Ibu? 95. Rasanya seratusan ya. Itu cam-cam ya. Turun ya. Kita belum makan ya berapa minggu ya. $100.000. 100.000 dikali dengan berapa kilo? 100 kilo itu paling kecil kan yang dewasa ya. Siapa yang jualan di sini? 150 kilo? 150 kilo kali dengan 100.000 berapa itu? Ya? Berapa juta itu? 15? 150 kilo kali dengan 100.000. 15 juta ya? Wah, bisa nih. 15 juta kali dengan 2.000. Dan Alkitab menjelaskan dengan tega. Tega loh. Dan babi-babi itu 2.000 terjun. Tidak ada perasaan Yesus. Aduh, kasihan babinya. Nggak ada perasaan murid-murid. Ih Tuhan, berapa miliar jatuh Tuhan? Nggak ada. Artinya apa itu? Nggak penting, nggak dicatat. Yang penting apa? Satu gila ini sembuh. Satu orang gila ini sembuh. Uang habis itu nggak penting. Bukan berarti itu kan bukan babi saya. Apa Yesus tidak mengasihi pemilik babi itu? Sampai, oh kalau boleh, jangan. Mengapa salah satu murid nggak teriak? Weh, jangan loncat. Dan semuanya diam nonton. Itu penting. Karena satu jiwa berharga dibanding dengan 2.000 kali dengan 15 juta. Itu berapa? 3 miliar. 3 miliar. Nyawa jiwa satu orang. Berapa kita sudah berikan untuk penginjilan? Berapa rupiah kita sudah berikan untuk penginjilan? Padahal kita gereja Injili. Jangankan penginjilan, perpuluhan saja tidak taat, apalagi itu amplopnya di sana bersih. Nggak ada uang, Pak. Berapa banyak kita beri, berapa banyak waktu kita mendoakan orang untuk misi. Berapa orang kita doakan, berapa orang kita gumuli dalam Tuhan, berapa orang kita tangisi bagi jiwa-jiwa. Dan mereka dirasuk kuasa gelap, dan mereka tidak bisa memilih Injil karena kita tidak berdoa. Kita terlalu egois untuk berdoa. Kita nggak ada waktu. Yang kita doakan apa? Tuhan berkati saya. Tuhan tolong pekerjaan saya. Tuhan sediakan makanan minuman bagi saya. Tuhan berkati anak-anak saya. Tuhan berkati pasangan hidup saya. Tuhan saya mau menikah. Tuhan cicilan motor. Tuhan cicilan mobil. Tuhan mau kos lagi. Gak pernah berdoa bagi jiwa-jiwa. Ini serius, saudara. Kita gereja Injili yang sedang suam-suam kuku. Dan kita harus mendoakan mereka. Karena diikat oleh kuasa gelap. Mereka tidak bisa mendengar Injil karena ada yang menutupi mata mereka. Ada yang menutupi telinga mereka dan mereka tidak bisa mendengar Injil. Dan kalau kita tidak mendoakan mereka,
Ada yang kita doakan, nggak tahu apakah kita masih berdoa dua penginjil. Di Sulawesi yang kita, beberapa di antara kita yang mendukung Ibu Elis, keluarga Pak Daniel mendukung mereka. Dan kita terbesar dari semua gereja PB. Biar mereka dengar. Dari sekian gereja PB, ada 27 gereja PB. Persembahan misi sangat sedikit. Dan ini mempermalukan kita. Karena sebenarnya kita tidak merindukan orang-orang untuk bertobat. Seorang penginjil berkata begini kepada beberapa pendeta-pendeta besar dan pengusaha. Terima kasih Bapak sudah bantu kami. Terima kasih Bapak sudah menolong kehidupan kami. Kami bisa makan, minum, dan kami bisa pelayanan. Ada uang bensin. Tapi hamba Tuhan ini berkata begini. Bukan kamu yang terima kasih kepada kami. Saya yang terima kasih kepada kamu. Karena harusnya saya pergi ke situ. Harusnya saya pergi juga. Tapi saya tidak pergi. Saya terima kasih karena kamu pergi. Saya terima kasih. Pengusaha berkata, terima kasih. Kami harusnya pergi juga terlibat. Tapi mari kita saling mendukung. Mulai hari ini kita harus mengubah juga paradigma kita, saudara-saudara. Tidak membutuhkan uang banyak untuk mendukung hamba Tuhan, untuk mendukung penginjilan. Yang mampu 5.000, yang mampu 10.000. Tapi kalau kita kolektif 10.000 dikali dengan dewasa ada berapa? Tambah dengan kalau mau lagi anak-anak, pemuda, remaja. 10.000 dikali sekian. Itu bisa mendukung hamba Tuhan UMR. Saudara-saudara pikirkan mereka yang tinggal dalam kuasa gelap dan kita tidak pergi ke sana. Kamu itu adalah kita. Lanjut, JJ. Efesus 2 ayat 2-3. Kita baca bersama-sama, 2-3. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Lagi. Kita baca sama-sama. Kolose 1 ayat 13, 2-3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Seluruh dunia dalam kuasa kegelapan. Dan Injil, solusi, memberi terang, dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Orang yang berdosa diikat oleh kuasa gelap. Jangankan orang di luar sana. Kalau kita di antara kita ada yang berdosa, yang pertama kita lakukan adalah kita tinggal dalam kegelapan, tidak mau berdoa. Kita menolak berdoa. Kita menolak untuk menyembah. Karena kita sedang diikat oleh kuasa kegelapan. Ya, kalau itu saja kita di sini bisa diikat kuasa gelap, apalagi mereka yang tidak tahu kebenaran. Padahal kita punya potensi untuk sembuh, potensi untuk dipulihkan. Amin, saudaraku. Kita punya potensi untuk dipulihkan, potensi untuk sembuh. Ingat khotbah yang lalu bahwa Tuhan memberikan kuasa pemulihan, kuasa kemenangan kepada kita. Tidak diceritakan kapan Petrus disembuhkan, bagaimana Petrus dipulihkan. Tidak perlu, karena dia sudah dapat kuasa itu. Saudara, Tuhan memberikan kuasa pemulihan kepada kita. Jangan terlalu banyak mendoakan pergumulan kita, padahal Tuhan mengasihi kita. Sebenarnya tanpa mendoakan pergumulan kita, Dia tahu Dia mau buat apa dengan hidup kita. Betul kan? Tuhan Maha Kuasa dan Dia tahu. Kalau kita anaknya, gini lah ya. Bapak Ibu yang punya anak. Nggak usah anak itu berkata, "Pak, saya mau sekolah." Nggak usah anak itu bertanya. Orang tua pasti tahu. Anak saya waktunya untuk sekolah. Tiba waktu membayar, anaknya nggak perlu ngomong, "Pak, bayar uang SPP." Nggak perlu. Itu semua dalam jadwal orang tua. Sudah ada. Nggak mungkin malam kemudian anaknya berkata, "Kapan kita makan, Pak? Kok kita belum makan dari siang?" Itu sudah jadwal dari orang tua. Pasti makan. Pasti.
Sudah ada jadwal otomatis yang Tuhan beri sebagai orang tua. Bagaimana Bapak kita, orang tua kita di surga, dia sudah punya jadwal dan dia sangat mengasihi kita. Dia terlalu hebat untuk menjawab pergumulan kita, terlalu hebat untuk menyembuhkan kita, terlalu hebat menyediakan makanan bagi kita, terlalu hebat sebenarnya. Semua pergumulan kita, kontrakan rumah, masalah cicilan, terlalu hebat. Mujizatnya begitu ajaib, terlalu hebat. Tapi kita terlalu sibuk dengan memikirkan diri kita. Padahal Tuhan sendiri sudah memikirkan kita. Maksud saya begini saudara-saudara. Kita harus hidup dengan iman. Iman itu mempercayai Tuhan. Jangan larut dalam kesedihan mendoakan masalah kita terus menerus. Seakan-akan Tuhan tidak mampu untuk menolong kita. Berdoa harus. Tapi jangan sampai kita sedih, putus asa, kecewa, sampai nggak mau ibadah. Meninggalkan ibadah karena memikirkan diri sendiri, memikirkan perasaan kita. Saya mau bilang apa itu kita diikat oleh kuasa gelap. Saya membesarkan hati saudara bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu peduli dengan hidup kita. Tapi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjelaskan kepada kita, bisakah kita peduli dengan orang-orang dikuasai oleh kuasa gelap? Mereka menderita tapi mereka tidak bisa keluar dari kuasa gelap itu. Ada mungkin sahabat kita yang sebenarnya mereka bergumul dari semalam-malaman untuk bunuh diri, untuk mati karena pergumulan mereka. Tapi tak satu kata-kata sema, kata-kata kebaikan mengenai Tuhan kita ucapkan kepada mereka. Tak ada satu kata doa. Tuhan memberkatimu, Tuhan menolongmu, saya berdoa untukmu, Tuhan pasti menolongmu. Bagaimana perasaan saudara ketika saudara dalam keadaan terpuruk, kemudian ada orang yang berbicara, yang mengajak, sharing, gimana perasaan kita? Dan itu salah satu orang dimenangkan karena ada orang-orang percaya yang mengajak untuk sharing kepada mereka. Jadilah saksi Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadilah saksi. Ya. Praktek. Nggak ada cara lain. Kalau kita hanya mendengar firman sampai di sini, percuma. Prakteknya, iya, kita harus memiliki hati misi. Berdoa bagi orang-orang yang terhilang. Yang kedua, kita menyampaikan kabar Tuhan, kabar keselamatan kepada orang lain. Dan yang ketiga, coba apa yang kita punya, dana yang kecil, memikirkan untuk pekerjaan misi bagi orang lain. Saya bangga dengan pengurus gereja di sini. Saya bangga ya, masih memikirkan misi. Saya bangga luar biasa. Dan saya suka cita melayani bersama dengan pengurus yang memikirkan hamba Tuhan yang lain. Dan saudara tahu bahwa kas kita, pernah kita ditanya ya, berapa persembahan misi gereja Siloam? Waduh, berapa persen kami nggak tahu ya. Kami nggak tahu persisnya, tapi kemungkinan lebih daripada 20-30%. Karena 10% dari kas sudah diambil. Bukan hanya itu, jemaat, beberapa jemaat, tidak semua. Ya tidak sebagian besar, tidak setengah juga. Beberapa jemaat yang terlibat dalam misi dan mereka memikirkan misi. Untuk mendukung misi. Dan hati saya besar. Hati saya besar melayani bersama saudara-saudara. Tidak terlalu keras kan? Khotbah ini kok sampai kayaknya Bapak marah-marah ya? Daripada Tuhan marah sama kita ya? Iya. Atau Tuhan sedih karena kita tidak berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Doa untuk orang-orang yang tersesat. Dan kita sukacita ketika mereka mendengar Injil dan mereka diselamatkan. Yang kedua, mari kita terlibat dalam pemberitaan Injil. Yang ketiga, mari kita terlibat dalam misi Injil. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kepada siapa Injil diberitakan? Kepada semua makhluk. Makhluk yang sudah berdosa dan terbatas. Makhluk yang menderita.
kepada orang berdosa yang akan terhukum, dan kepada yang dikuasai oleh kuasa gelap. Ada banyak orang dikuasai kuasa gelap, dan mereka tidak bisa memilih pilihan yang baik. Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan mau selamatkan melalui hidup kami. Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan mau ubahkan mereka melalui hidup kami. Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan mau pulihkan mereka, selamatkan mereka melalui kesaksian kami, melalui cara hidup kami, melalui percakapan kami dengan mereka. Kiranya hidup kami berguna bagi kerajaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Hamba sudah selesai berbicara, tapi Tuhan tidak pernah berhenti berbicara untuk mengajar kami akan kehendak-Mu. Pimpin kami supaya kami menjadi umat-Mu yang penuh kemenangan. Tuhan sangat mengasihi kami, dan Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat bagi kami. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat-berkat bagi kami. Tuhan mengasihi kami percaya Tuhan. Kami percaya itu. Tapi tolong kami juga Tuhan, tolong kami dengan gairah-Mu Tuhan. Berikan hati-Mu kepada kami, berikan tangan-Mu kepada kami, berikan kaki-Mu kepada kami, berikan mata-Mu kepada kami. Untuk melihat, berjalan, dan juga menyampaikan kabar berita Yesus kepada orang-orang yang binasa, orang-orang yang terhukum, orang-orang yang mati, orang-orang berdosa yang dikuasai kuasa gelap. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.